Bu Asih ini bilang kalau hampir seluruh warga yang ada di desa itu memiliki peliharaan seperti tuyul, poci, genderuwo, bahkan ada yang berwujud macan putih. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Pada episode kali ini aku akan kembali menceritakan tentang cerita horor yang diceritakan oleh seseorang pada akun Twitternya yang bernama Abstrakin. Buat kamu yang mau baca ceritanya langsung, nanti aku akan sertakan linknya di description box. Jadi kamu tinggal klik aja. Nah, jadi katanya nih, ini tuh pengalaman yang dialami langsung sama adiknya yang bernama Andin. Pada saat adiknya ini mengikuti kegiatan live-in yang diadakan oleh sekolahnya. Oh ya, sebelumnya penulisnya ini juga berpesan kalau ada dari kalian yang mungkin tahu tentang lokasi dari cerita ini, dimohon untuk tidak memberitahu ya, untuk jaga-jaga biar nggak ada yang marah atau tersinggung dengan cerita kali ini. Pada penasaran kan ceritanya itu gimana? Oke, baiklah, jangan nonton video ini sendirian dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Pengalaman yang dialami oleh Andin ini terjadi pada tahun 2017. Saat itu dia ini masih bersekolah di salah satu SMA di sebuah kota yang ada di Jawa Tengah. Waktu itu sekolahnya Andin ini mewajibkan siswa dan siswinya untuk mengikuti acara live-in yang sudah menjadi acara wajib tahunan di sekolah itu. Jadi acara live-in itu kayak siswanya ini dititipkan di sebuah rumah bersama dengan orang tua asuh selama beberapa hari. Yang mana tujuannya itu biar siswa dan siswinya ini merasakan bagaimana hidup bermasyarakat di sebuah desa yang mungkin aja semuanya itu serba terbatas. Singkat cerita, sampailah nih di hari keberangkatan siswa dan siswi tersebut ke lokasi live-in mereka. Mereka ini berangkat pada Selasa pagi dengan bus yang sudah disediakan oleh sekolah. Kegiatan live-in kali ini tuh cuma diikuti sama satu angkatan aja. Terus kira-kira 1 jam perjalanan, mereka pun sampai di desa yang menjadi lokasi live-in kali ini. Kebetulan sekolah Andin ini sudah bekerja sama dengan desa tersebut dan setuju untuk mengadakan live-in di sana. Nah, tempatnya ini tidak terlalu di pelosok, tapi di sana itu banyak banget perkebunan dan mayoritas penduduknya ini bekerja ke luar negeri. Andin sendiri sebenarnya belum pernah pergi ke desa itu. Waktu itu siswa dan siswi ini dibagi ke dalam beberapa kelompok dan pembagian tempat tinggalnya itu satu rumah untuk 2 orang siswa. Kebetulan saat itu Andin ini kebagian serumah dengan siswi yang bernama Maya, di mana mereka berdua ini bisa dikatakan cukup akrab. Jadi Andin ini seneng dong karena bisa satu rumah dengan temennya. Oh ya, walaupun lokasinya itu ada di desa, tapi rumah-rumah penduduk di desa ini besar-besar dan juga bagus-bagus. Cuma saat itu si Andin sama Maya ini kebagian di rumahnya Bu Asih yang rumahnya ini sangat sederhana dan terletak di pinggir jalan di depan kampung. Katanya sih kalau siang tempat itu bakalan rame, tapi kalau misalnya malam tempat itu suasananya sangat sepi. Ditambah lagi sekeliling rumah Bu Asih ini adalah perkebunan. Oh ya, Bu Asih ini merupakan seorang janda yang tinggal sendirian karena katanya kedua anaknya ini pergi merantau. Nah, di depan rumahnya itu Bu Asih ini memiliki sebuah warung makan kecil. Nah, waktu si Maya sama Andin ini datang, Bu Asih ini benar-benar menyambutnya itu dengan sangat ramah dan dia juga udah menyiapkan makan dan minum buat mereka berdua. Nah, pada saat mereka ini lagi makan, tiba-tiba Bu Asih ini memberikan pesan, "Dek, kalau bawa uangnya digulung terus diikat ya." Bu Asih ini ngomong sambil ngasihin karet gelang ke Andin dan juga Maya. Andin yang waktu itu heran pun dia nanya, "Buat apa, Bu?" Terus Bu Asih ini bilang, "Biar aman, Dek, biar nggak dicuri." Maya pun yang heran, dia ikut nanya, "Emang di sini banyak pencuri ya, Bu?" Dan dengan tenangnya sambil terus mengunyah, Bu Asih ini menjawab, "Iya, tapi pencurinya tak kasat mata." Saat dengar itu, Maya pun langsung menggenggam erat tangan Andin dan pamit untuk pergi ke kamar. Pas nyampe kamar nih, Maya ini nanya sama Andin, "Din, kamu ngerti kan yang dimaksud sama Bu Asih?" Saat itu si Andin ini cuma jawab enggak sambil terus sibuk main HP. Terus Maya ini bilang lagi, "Ih, yang dimaksud sama Bu Asih tadi itu tuyul." Terus Andin ini bilang, "Ah, masa iya sih, Mai?" Andin ini saat itu masih nggak percaya karena di tempatnya sama sekali nggak ada rumor tentang tuyul. Nah, sehabis maghrib Bu Asih pun langsung memanggil mereka berdua untuk makan malam bareng. Dan seremnya nih, pas waktu mereka ini lagi makan malam,
Bu Asih ini melanjutkan ceritanya tentang sosok yang tak kasat mata yang tadi dia ceritakan. Bu Asih ini bilang kalau hampir seluruh warga yang ada di desa itu memiliki peliharaan seperti tuyul, poci, genderuwo, bahkan ada yang berwujud macan putih. Menurut Bu Asih, warga di kampung itu banyak banget yang musyrik. Hanya beberapa orang aja yang gak punya peliharaan, termasuk Bu Asih ini. Dan yang lebih sadis nih, bahkan ada yang rela menumbalkan keluarganya sendiri demi bisa mendapatkan jabatan. Pas dengar cerita itu, Maya dan Andin pun mulai takut dong. Terus pas habis selesai makan malam, Bu Asih ini melanjutkan ceritanya tentang kepala desa yang bernama Pak Prapto. Nah, Pak Prapto ini baru banget diangkat menjadi kepala desa, dan anehnya sebelum dia diangkat jadi kepala desa nih, istrinya ini meninggal tertabrak truk tepat di depan rumah Bu Asih. Banyak yang mengatakan kalau kematian dari istrinya Pak Prapto ini nggak wajar. Ditambah lagi, setelah seminggu istrinya ini meninggal, Pak Prapto ini diangkat menjadi kepala desa. Karena itulah banyak yang mengatakan kalau istri Pak Prapto ini dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri. Dan semenjak kejadian itu, Bu Asih ini sering mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya, namun ketika pintunya ini dibuka, di luar sama sekali nggak ada siapa-siapa. Dan sering juga nih, Bu Asih melihat ada sosok seperti Bu Prapto yang mengetuk pintu rumahnya sambil meminta tolong dengan wajahnya ini yang hancur. Menurut Bu Asih emang banyak banget kecelakaan yang terjadi di dekat rumahnya, dan Bu Asih ini juga bilang kalau itu bukan sesuatu yang aneh lagi, karena bagi warga yang mempunyai peliharaan itu, kalau peliharaannya ini udah minta makan, ya harus dituruti. Kata Bu Asih seperti itu. Terus nggak lama Maya dan Andin ini pun minta izin untuk pergi tidur, dan sebelum mereka ini pergi ke kamar, Bu Asih ini lagi-lagi berpesan, kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar kamar. Nah, pesan Bu Asih ini kayak bikin Maya sama Andin sedikit bingung dan juga makin takut. Malam itu, Andin yang gak bisa tidur pun mulai menyibukkan diri dengan bermain handphone. Gak terasa waktu itu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Dan saat itu, Andin ini samar-samar mendengar suara seperti suara orang yang merintih kesakitan. Awalnya, suara itu terdengar samar-samar, tapi semakin lama didengar, suara itu semakin jelas dan berasal dari depan kamar mereka. Andin yang penasaran, dia pun ngomong dari dalam, "Bu Asih, ada apa?" Terus dia pun jalan tuh ke depan pintu. Tapi ternyata si Maya ini yang belum tidur, dia pun megangin tangan Andin sambil berbisik, "Jangan, Din, itu bukan Bu Asih deh kayaknya." Tapi si Andin ini tidak menghiraukan perkataan si Maya. Dia pun tetap berjalan dan membuka pintu. Dan kalian tahu, saat itu si Andin ini ngeliat ada seseorang yang lagi jongkok di depan kamar sambil menutupi wajahnya. Terus perlahan-lahan orang ini kayak mengangkat wajahnya, dan pas dia ngangkat wajahnya ini si Andin bener-bener kaget karena ternyata apa yang dikatakan sama si Maya ini bener. Orang itu bukan Bu Asih. Sosok yang ada di depan pintu kamar mereka itu adalah sosok nenek-nenek berwajah hitam legam dan juga keriput. Dia memiliki mata yang benar-benar merah dan juga bergigi hitam. Nah, sosok itu melihat ke arah Andin sambil tersenyum menyeringai. Saat tangan nenek-nenek itu mau narik kaki si Andin, Andin ini langsung banting pintu kamar dan berlari ke arah Maya. Dari luar nih, sosok itu terus-terusan ngegedor-gedor pintu kamar mereka. Sontak itu bikin Andin sama Maya langsung nangis karena bener-bener ketakutan. Tiba-tiba nih, pintu kamar ini terbuka dan ternyata yang datang waktu itu adalah Bu Asih. Bu Asih ini pun langsung nyoba buat nenangin Maya dan Andin. Terus dia bilang kalau sosok yang tadi mereka lihat itu merupakan salah satu warga. Nah, karena dirasa udah gak beres nih, malam itu si Maya ini minta pulang, tapi Andin terus-terusan berusaha untuk menenangkan Maya karena kegiatan mereka tuh di sana cuma 4 hari aja. Jadi ya ditahan-tahan dulu lah. Ditambah lagi Bu Asih ini meyakinkan mereka berdua kalau dia akan menjaga mereka agar kejadian tadi itu nggak terjadi lagi. Setelah si Maya ini tenang, akhirnya mereka pun lanjut tidur, dan untungnya malam itu nggak ada lagi kejadian menyeramkan. Paginya mereka pun langsung memulai kegiatan mereka, di mana hari itu jadwal mereka untuk bersih-bersih desa. Nah, saat itu kelompok Andin yang terdiri dari 6 orang kebagian untuk membersihkan area depan kantor kepala desa. Terus pas mereka ini lagi bersih-bersih, salah seorang teman Andin ini bilang kalau tadi malam ini dia nggak bisa tidur karena setiap kali dia memejamkan mata,
ternyata ia merasa ada sosok yang mengelus kepalanya. Mendengar itu, Andin ini cuma diem aja dan gak ikut menceritakan kejadian horor yang dia alami malam tadi. Terus nih, pas mereka ini lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada kelapa yang jatuh dari atap kantor kepala desa. Sebenarnya hal itu biasa aja sih, cuma yang bikin aneh nih, di sekitar sana itu gak ada pohon kelapa. Dan tanpa pikir panjang, Andin dan teman-temannya ini pun langsung pergi dari sana. Terus kata salah satu teman Andin, kayaknya kampung ini serem deh. Nah, gak lama dari itu, sekitar pukul 5 sore, Andin dan juga Maya ini udah kembali ke rumah Bu Asih. Dan saat itu mereka ini mendengar ada pengumuman dari masjid bahwa ada warga yang meninggal dunia. Namanya adalah Pak Parmin. Pak Parmin ini merupakan salah satu tukang kebun di kantor kepala desa. Usianya sekitar 40 tahunan. Saat itu Andin ini bilang, padahal tadi aku ketemu Pak Parmin loh, Mai, dan dia itu kelihatan sehat. Gak lama Bu Asih pun datang dan pamit mau pergi melayat. Terus habis sholat maghrib, Maya pun bilang kalau dia mau pergi ke rumah asuh atau rumah orang tua asuh temennya yang gak jauh dari sana. Saat itu si Andin ini rada takut karena dia tinggal sendirian di rumah itu. Tapi dia ini mencoba untuk tetap tenang dan mengalihkan rasa takutnya dengan menonton TV. Dan karena saking takutnya nih, si Andin ini sampai-sampai menunda sholat isyanya karena takut ke kamar mandi. Nah, sekitar jam 8 malam, Bu Asih dan Maya ini masih juga belum pulang. Terus tiba-tiba si Andin ini mendengar ada yang mengetok pintu. Andin pun langsung buru-buru buka pintu karena mengira itu Bu Asih atau Maya. Tapi anehnya nih, pas pintu itu dibuka, ternyata di luar itu nggak ada siapa-siapa. Andin yang deg-degan, dia pun langsung nutup pintu. Tapi pas dia berjalan beberapa langkah, terdengar lagi ada suara ketukan pintu. Dan juga ada terdengar suara seseorang yang mirip suara Pak Prapto. Nah, Andin pun langsung buka pintu dong. Tapi nih, lagi-lagi di depan itu nggak ada siapa-siapa. Andin yang merasa mulai takut, dia langsung banting pintu dan kembali duduk di depan TV. Gak lama dari itu, kedengeran ada yang buka pintu. Andin pun langsung mencoba memberanikan diri untuk mengintip ke arah pintu. Dan saat itu, Andin ini benar-benar lega karena ternyata yang masuk itu adalah Bu Asih dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Tapi nih anehnya, Bu Asih ini sama sekali nggak nyapa Andin. Dan setelah Bu Asih ini masuk ke kamar, terdengar ada suara Bu Asih yang lagi nangis sesegukan di kamarnya. Saat itu Andin ini mulai mikir, jangan-jangan Bu Asih nangis karena takut abis pulang melayat. Terus tiba-tiba saat itu juga HP Andin ini bunyi. Dan ternyata itu adalah pesan masuk dari Bu Asih. Bu Asih ini bilang kalau dia nggak tahu bakalan pulang jam berapa, jadi nggak usah nungguin dia. Saat baca pesan itu, Andin pun langsung terdiam. Perasaannya ini kayak campur aduk. Jadi yang masuk ke kamar Bu Asih itu tadi siapa? Terus tiba-tiba nih, suara tangisan yang tadi didengar sama si Andin berubah menjadi suara tertawa yang benar-benar keras. Saat itu jantungnya Andin ini berasa berhenti berdetak karena saking takutnya. Terus tiba-tiba pintu kamar Bu Asih ini kebuka dong. Dan ternyata yang keluar dari kamar itu adalah sosok nenek-nenek berwajah hitam, bermata merah dan bergigi hitam yang tersenyum ke arahnya. Pas lihat itu, Andin pun langsung pingsan. Terus pas Andin ini sadar, dia lihat di sekelilingnya itu udah ada Bu Asih, Maya, Pak Ilham yang merupakan ustadz di kampung itu. Terus ada beberapa teman Andin yang berkumpul di dekatnya. Dan karena Andin udah sadar, Pak Ilham dan yang lainnya pun pamit pulang. Tapi Maya yang saat itu nangis, minta ikut sama teman-temannya aja karena dia ini takut tinggal di rumah Bu Asih. Tapi waktu itu Pak Ilham ini minta Maya buat tetap nemenin Andin. Mendengar itu, Maya ini malah makin bersikeras kalau dia nggak mau tinggal di tempat Bu Asih. Dan Maya ini bilang kalau dia mau nelfon ayahnya buat minta jemput. Saat itu Andin pun bilang, Maya, kamu jangan egois gitu dong. Kamu harus mikirin Bu Asih, mikirin sekolah kita. Dengan kamu bersikap seperti itu, yang ada malah jadi kasus yang nantinya merugikan warga dan juga sekolah kita. Saat itu Maya ini pun mulai ngegas dan dia bilang, kalau misalnya nanti aku jadi tumbal gimana? Kamu mau mati konyol karena dijadiin tumbal? Dan asal kamu tahu ya, anak-anak Bu Asih itu bukannya merantau, tapi meninggal karena dijadiin tumbal sama bapaknya sendiri. Dan suami Bu Asih itu meninggal karena dia tidak bisa memberikan tumbal. Pas denger itu, Bu Asih ini kayak marah banget
terus nampar Maya. Bu Asih langsung nyuruh Maya buat pergi dari rumahnya, dan Pak Ilham mulai menenangkan Bu Asih. Sementara teman-teman Andin yang lain itu bantuin Maya buat beres-beresin barangnya. Nah, saat itu Maya ini juga bilang, pasti sebenarnya yang punya pesugihan itu Bu Asih kan? Bu Asih yang udah marah banget, saat itu dia langsung bilang, terus aja kamu fitnah aku, jangan salahkan aku kalau nanti terjadi apa-apa sama kamu. Keesokan harinya nih, saat si Andin ini buka mata, dia ngelihat ada Bu Asih yang lagi tidur di sampingnya. Gak lama Bu Asih ini pun bangun dan dia meminta maaf atas kejadian tadi malam. Bu Asih ini juga bilang kalau apa yang dikatakan sama Maya itu benar. Anak-anak Bu Asih ini bukannya merantau, tapi mereka dijadikan tumbal oleh suaminya. Pas denger itu, Andin pun mulai takut dong. Dan waktu itu Bu Asih ini langsung bilang, tenang, kamu anak baik, ibu gak akan nyakitin kamu. Yang penting kamu gak macem-macem. Pas Bu Asih ngomong itu, wajahnya ini benar-benar terlihat menyeramkan. Tapi gak lama dari itu, wajah Bu Andin ini langsung berubah ramah seperti biasanya. Dan dia pun langsung nyuruh Andin buat mandi. Saat itu, si Andin ini mulai heran, apa sih yang sebenarnya terjadi sama Bu Asih ini? Nah, hari itu merupakan hari ketiga Andin berada di kampung itu. Seperti biasa nih, jam 9 pagi mereka ini ngumpul untuk apel pagi. Tapi saat itu Andin ini sama sekali nggak lihat Maya. Andin pun mulai nanya tuh ke salah seorang temannya, dan temannya itu bilang kalau kemarin itu si Maya ini kesurupan dan juga demam. Jadi dia udah dibawa sama keluarganya pulang. Pas denger itu, Andin ini bener-bener kaget dan mulai merasa takut sama Bu Asih. Ditambah lagi nih, malam ini adalah malam Jumat. Andin yang malam itu nggak berani pulang. Dia pun memutuskan untuk menginap di rumah asuh temannya yang bernama Mutia. Rumah asuh Mutia itu bener-bener beda sama rumah asuhnya Andin. Rumahnya itu bener-bener enak dan wifi pun lancar. Nah, rumah asuh Mutia ini beda kampung dengan rumahnya Bu Asih. Jadi jaraknya itu lumayan jauh. Nah, untuk pergi ke rumah asuhnya si Mutia ini, mereka harus ngelewatin kebun yang bener-bener nggak ada penerangan kalau malam hari. Nah, sesampainya di rumah asuh Mutia sekitar jam 5 sore, Andin ini pun mandi dan berniat untuk istirahat karena dia ini merasa sedikit resah. Dia ini kayak kepikiran gimana kalau misalnya dia jadi tumbal Bu Asih, atau gimana kalau Maya sampai kenapa-napa. Terus setelah mandi, buat ngilangin keresahan hatinya nih, Andin pun sholat maghrib sama temennya dan mengaji sampai azan Isya. Tapi waktu itu HP si Andin ini terus-terusan bunyi dan ternyata itu dari Bu Asih. Bu Asih ini terus-terusan nelpon dan SMS yang isi SMS-nya itu, "Dek, kamu di mana? Ibu khawatir." Tapi waktu itu Andin ini sama sekali nggak menghiraukan, dia sama sekali nggak bales SMS itu dan juga nggak ngangkat teleponnya Bu Asih. Sehabis Isya, Andin pun memutuskan untuk tidur. Tapi baru aja si Andin ini menjemin mata, Mutia ini ngebangunin Andin. Katanya Bu Asih, Pak Ilham, beserta 2 orang guru mereka ini datang buat nyariin Andin. Saat itu Andin pun mulai nangis karena dia ini nggak mau balik ke rumah Bu Asih. Tapi Bu Asih ini malah meluk si Andin sambil nangis dan dia bilang kalau dia sangat-sangat khawatir sama Andin. Andin saat itu nggak percaya karena dia tahu kalau Bu Asih ini sudah menumbalkan anak-anaknya demi keuntungannya sendiri. Tapi entah kenapa nih, si Andin ini malah luluh dan dia ikut pulang ke rumah Bu Asih. Sesampainya di rumah Bu Asih, Andin dan Bu Asih pun makan. Setelah itu Andin pun langsung masuk ke dalam kamar. Gak kerasa ternyata saat itu Andin ini ketiduran dan dia ini mimpi ketemu sama nenek-nenek yang pernah dia lihat di rumah Bu Asih. Nah, nenek-nenek itu ketawa kenceng banget dan dalam mimpi itu Andin ini mencoba buat lari tapi nggak bisa karena nenek-nenek itu ada di mana-mana. Pas bangun si Andin ini pun teriak, badannya ini terasa panas dan juga berkeringat. Nah, anehnya pas dia bangun, Bu Asih ini udah ada di sampingnya yang sedang mengompres Andin dan menemaninya sampai pagi. Nah, pas hari terakhir Andin ini di sana, Andin ini ngerasa bersalah karena dia udah salah paham sama Bu Asih. Karena semalam itu Bu Asih ini bener-bener kelihatan tulus pas lagi ngerawat Andin yang sakit. Tapi nih saat itu tiba-tiba Andin ini dapat pesan dari Maya yang bilang kalau Bu Asih ini selalu mengawasi Andin. Maya saat itu juga minta Andin ini buat lebih berhati-hati. Pas si Andin ini lagi nunggu balasan chat dari Maya, tiba-tiba ada kecelakaan di depan rumah Bu Asih.
Asih. Kata Bu Asih, korban dari kecelakaan itu adalah sekretarisnya dari Pak Prapto. Dan Bu Asih bilang kalau saat ini Andinlah yang menjadi incarannya Pak Prapto. Karena udah beberapa kali ada kiriman yang menyerang Andin. Tapi waktu itu Bu Asih ini minta Andin buat tetap tenang karena dia akan memantau Andin. Nah, sore itu Bu Asih ini kelihatan sedang menyiapkan beberapa sesajen dan juga darah ayam di meja makan. Nah, anehnya Bu Asih ini juga minta darahnya Andin yang katanya untuk mengusir peliharaannya Pak Prapto. Nah, Andin pun nurut aja tuh waktu Bu Asih menyayat tangannya. Setelah itu Bu Asih langsung nyalain kemenyan dan nyuruh Andin buat tetap duduk di dekat sesajen. Sementara Bu Asih ini pergi sebentar buat ngelayat. Sebelum pergi, Bu Asih ini lagi-lagi berpesan agar Andin ini tetap duduk di dekat sesajen dan gak boleh kemana-mana sampai Bu Asih balik. Terus Andin ini nanya dong, kalau saya mau sholat maghrib gimana Bu? Terus sambil melotot Bu Asih ini jawab, kamu mau mati? Saat itu Andin ini langsung kaget, takut, dan terpaksa nurut aja sama apa yang dikatakan sama Bu Asih. Saat maghrib, Andin ini mendengar ada suara ketukan pintu. Waktu itu Andin ini gak berani buat bukain pintu karena Bu Asih tadi ngelarangnya untuk menjauh dari sesajen. Terus tiba-tiba pintu pun kebuka. Andin yang kaget, takut, dan gemeteran karena sosok yang masuk itu adalah sosok nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu langsung mendekatinya. Nah, nenek itu mengelus rambut Andin dan kemudian mencekiknya. Nah, saat itu si Andin ini langsung memberontak dan berusaha buat ngelepasin cekikan dari nenek-nenek itu sampai-sampai sesajen si isi meja itu berantakan. Andin ini langsung nendang nenek-nenek itu sampai nenek itu jatuh. Terus anehnya pas dia jatuh, wujudnya itu langsung berubah menjadi sosok hitam berbulu lebat, bermata merah, bertaring dan juga berkuku panjang hitam. Makhluk itu langsung megang kaki Andin. Terus sontak si Andin pun langsung teriak dong. Nah, tiba-tiba dari luar itu kedengeran ada suara Pak Prapto dan Pak Ilham. Mereka pun saat itu langsung berusaha untuk menghentikan makhluk itu. Dan gak lama, Maya sama beberapa guru dari sekolahnya pun langsung datang. Dan itulah yang terakhir kali diinget sama si Andin karena dia ini pingsan. Pas dia sadar, dia ini lagi-lagi dikelilingin sama Maya, teman-temannya, terus Pak Prapto dan juga guru-gurunya. Waktu itu kaki dan juga leher Andin ini masih bener-bener berasa sakit banget karena kejadian yang tadi dia alami. Nah, keesokan harinya sebelum mereka ini pulang, Maya pun mengajak Andin untuk ketemu sama Pak Prapto. Dan saat itulah Andin ini baru tahu cerita yang sebenarnya itu gimana. Ternyata selama ini Bu Asih ini udah ngomong yang enggak-enggak tentang Pak Prapto dan juga tentang warga lainnya yang katanya punya peliharaan gaib. Terus yang lebih mengejutkan lagi nih, ternyata nenek-nenek yang selama ini neror Andin adalah peliharaannya dari Bu Asih. Nah, jadi ceritanya Bu Asih ini dulunya itu bekerja sebagai TKI. Tapi suatu hari suaminya ini gak ngizinin lagi buat Bu Asih ini pergi. Dan sejak saat itu hidup Bu Asih ini mulai kesusahan. Nah, karena itulah Bu Asih mulai melakukan pesugihan. Oke guys, jadi itu tadi cerita menyeramkan yang dialami oleh Kak Andin. Gimana menurut kalian? Apakah ada di antara kalian yang pernah mengalami hal yang sama? Tuliskan di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya kamu mau ceritanya aku bacain, kamu boleh banget buat mengirimkannya ke email aku. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan notifikasi kalau misalnya aku update video baru. Semoga kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!